Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube. Semoga harinya selalu menyenangkan dan dalam keadaan sehat dalam beraktivitas. Sobat YouTube, bulan Mei ini adalah bulan berkah bagi penerima bantuan reguler Kementerian Sosial. Baru-baru ini, kami telah menerima berita mengenai progres atau perkembangan penyaluran Bansos PKH dan BPNT maupun BLT minyak goreng hingga bulan Mei ini. Dan khususnya untuk BPNT reguler ada top up 3 bulan berupa saldo sembako senilai 600.000 yang telah diinstruksikan oleh Kementerian Sosial, dalam hal ini Dirjen Penanganan Fakir Miskin, kepada Bank Himbara bagi perluasan BPNT. Sobat YouTube, di media sosial banyak yang posting pencairan PKH, BPNT maupun BLT minyak goreng. Tentunya teman-teman penasaran dan bertanya apakah saat ini sudah masuk pada pencairan tahap ketiga untuk PKH dan BPNT. Dan ada pula yang menerima sekaligus BLT minyak goreng sebesar Rp300.000. Hal ini sangat menarik, kita jadikan topik kali ini mengenai jadwal pencairan PKH tahap 3 dan apakah yang cair di bulan Mei ini sudah masuk pada tahap 3 dan kapan jadwal pastinya pencairan, karena masih simpang siur pemberitaannya. Namun sebelum kita bahas, bagi yang baru berkunjung dan belum subscribe, langsung klik dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan secara gratis dari channel kesayangan kita ini. Sobat YouTube, PKH, Program Keluarga Harapan, adalah bantuan bersyarat yang diberikan kepada warga kurang mampu dan memiliki komponen atau kategori tertentu yang dipersyaratkan dalam program Keluarga Harapan, yaitu adanya komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan komponen kesejahteraan sosial. Sobat YouTube, sebelum kita membahas jadwal pencairan PKH tahap 3, perlu kita ketahui bahwa selain syarat yang disebutkan tadi, data anggota keluarga terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial New DTKS dan yang sesuai dengan kategori penerima PKH menurut Kementerian Sosial. Pemberian bantuan program Keluarga Harapan PKH tidak sekedar memberikan bantuan, namun ada tujuan sehingga pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk masyarakat, khususnya warga yang kurang beruntung. Tujuan PKH: 1. Meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, mendorong perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Yang keempat, mengurangi kemiskinan. Dan yang kelima, inklusi keuangan. Besaran bantuan PKH per tahun 2022 menurut Sekjen Kementerian Sosial Hari Hikmat dalam kesempatan secara virtual menyebutkan nilai bantuan yang diberikan, yakni ibu hamil atau nifas menerima sebesar Rp3 juta per tahun, anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun menerima sebesar Rp3 juta per tahun, pendidikan anak SD sederajat menerima sebesar Rp900.000 per tahun, pendidikan anak SMP sederajat menerima sebesar Rp1.500.000 per tahun, pendidikan anak SMA sederajat menerima sebesar Rp2 juta per tahun, penyandang disabilitas berat menerima sebesar Rp2.400.000 per tahun, lanjut usia menerima sebesar Rp2.400.000 per tahun. Sobat YouTube, selanjutnya bagaimana kabar pencairan di bulan Mei ini adalah rangkaian pencairan tahap kedua untuk termin 5, 6, 7, 8, dan termin 9. Bagi KPM yang sebelumnya belum masuk ke rekeningnya dan juga bagi KPM perluasan yang berasal dari BPNT murni dan BPNT PPKM yang tervalidasi by system yang memenuhi syarat kepesertaan PKH.
Jadi Sobat YouTube, hingga bulan Mei ini masih melanjutkan pencairan tahap 2 yang mulai disalurkan dari bulan April, Mei, dan Juni. Sobat YouTube, untuk jadwal pencairan tahap ketiga, apakah kemungkinan cair di bulan Mei ini? Jawabannya tidak, dan perlu Sobat YouTube ketahui, sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2022, PKH terdiri dari 4 kali pencairan dalam setahun, yakni rincian jadwal penyaluran Bansos PKH. Untuk Bansos PKH tahap 1 disalurkan pada periode Januari, Februari, Maret. Kemudian Bansos PKH tahap 2 disalurkan pada bulan April, Mei, dan Juni. Bansos PKH tahap 3 disalurkan pada bulan Juli, Agustus, September. Sedangkan Bansos PKH tahap 4 disalurkan pada bulan Oktober, November, dan Desember. Sobat sosial, mari kita cermati kenapa bantuan PKH itu lumayan memakan waktu, bahkan bisa saja bertahap dan jadwal pencairannya berbeda-beda di setiap daerah, atau bahkan dalam satu daerah pun tidak serentak cair ke semua peserta PKH. Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia sedang mempersiapkan mekanisme penyaluran PKH tahap 3 rentang antara bulan Juli, Agustus, September. Dan karena Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran dan pemadanan data secara berkala dan pemenuhan kuota 10 juta penerima, maka untuk pencairan tahun 2022 masih menggunakan termin yang perlu KPM ketahui. Berikut mekanisme penyaluran. Setelah dilakukan pemutakhiran data dan kategori untuk tahap 3 2022 untuk menentukan jumlah besaran data bayar sesuai komponen dan kategori keluarga penerima manfaat yang telah dilaksanakan oleh pendamping PKH dan pemutakhiran DTKS secara berkala, maka 1. Kementerian Sosial akan membuat SK pengesahan terlebih dahulu kepada nama KPM yang sudah valid dan siap secara update data. Yang kedua, kemudian SK tersebut akan dilakukan SPM, surat perintah membayar, kepada KPPN untuk kembali diproses. Selanjutnya yang ketiga, setelah itu KPPN akan menerbitkan SP2D nama KPM yang sudah masuk daftar pencairan. Yang keempat, begitu SP2D selesai, maka pihak KPPN akan meneruskan kepada Bank Himbara. Yang kelima, lalu Bank Himbara akan mempersiapkan proses nama KPM dan meneruskan SP2D kepada para pendamping. Yang keenam, kemudian pihak pendamping akan mempunyai daftar nama KPM-nya yang masuk data bayar tersebut. Ketujuh, setelah semua selesai, KPM tinggal menunggu pihak bank memproses pentransferan ke KKS-nya. Melihat begitu panjangnya proses penyaluran PKH, maka penerima manfaat atau KPM harus tahu tidak ada satu orang pun, siapapun, dimanapun yang tahu kapan, jam berapa, tanggal berapa, hari apa PKH cair. Semua butuh proses, tidak perlu bertanya sebuah pertanyaan yang tidak jelas seperti kapan PKH tahap 3 cair, sebab SP2D ada di pendamping. Pun KPM masih harus menunggu 2-3 hari lagi bank mentransfer saldo ke rekening KKS peserta. Lebih baik menunggu dan sabar kabar dari pendamping masing-masing, sebab selama nama tidak ada di dalam daftar SP2D, maka tentunya selama itu juga tidak akan ada pencairan ke KKS-nya. Sobat YouTube, dalam pencairan tahap 3 nantinya tetap tenang tanpa terpengaruh media sosial baik dari konten YouTube maupun media lainnya yang memberitakan berita sensasi mengenai jadwal pencairan pada bulan Juli untuk tahap 3. Semoga saja tidak ada kendala yang berarti, semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan kerabat Info Bansos pamit, jangan lupa subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Like atau dislike untuk menanggapi berita ini atau memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.